Salam jumpa semuanya, ketemu lagi kita di konten edisi flashback. Dan kali ini kita akan kembali ke 4 sampai 6 tahun yang lalu guys. Oke, langsung aja kita mulai. Nomor 1, puting beliung muncul di Pangkajene Sidrap. Ini adalah liputan 5 tahun lalu di Pangkajene, Kecamatan Maritengah, di mana warga dikagetkan dengan kemunculan angin puting beliung di atas langit. Peristiwa ini sendiri berlangsung selama 30 menit. Sempat membuat heboh dan ramai dibicarakan di media sosial. Puting beliung di atas langit Sidrap ini pun perlahan menghilang dari atas langit Kabupaten Silendren Rapang. Nomor 2, puting beliung menerjang perumahan warga. Dua bulan setelah kemunculan puting beliung dari atas langit Sidrap waktu itu, puting beliung ini menerjang perumahan warga. Ratusan rumah rusak. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sejumlah tiang listrik juga roboh dan membuat aliran listrik terputus selama beberapa hari. Warga pun terlihat masih panik pasca kejadian. Jalan sempat mengalami kemacetan panjang karena sejumlah pengendara memarkir kendaraan mereka di jalan untuk melihat kondisi area pasca puting beliung. Warga pun terlihat masih berusaha menyelamatkan harta benda miliknya yang masih bisa diselamatkan. Dan ini terjadi 4 tahun lalu. Nomor 3, pasca puting beliung. Pasca terjadinya puting beliung itu, warga mulai membenahi rumah mereka. Beberapa di antaranya terpaksa menggunakan terpal plastik sambil menunggu bantuan pemerintah. Ratusan rumah yang rusak di 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidrap waktu itu. Dan pihak pemerintah berusaha mengumpulkan data agar bisa segera mungkin mengucurkan bantuan untuk masyarakat. Kejadian yang terjadi beberapa tahun lalu ini memang menjadi pembelajaran bukan hanya bagi masyarakat, tapi juga bagi pemerintah daerah dalam menangani peristiwa luar biasa yang bisa saja terjadi kapan saja. Nomor 4, puting beliung Desa Wete. Saat ini saya berada di Kelurahan Wete, Kecamatan Pancolotang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dan di belakang saya ini adalah salah satu rumah warga yang tertimpa musibah angin puting beliung. Dan total ada 50 rumah yang mengalami rusak parah di tempat ini. Dan sekedar diketahui tahun 2012 lalu kejadian serupa pernah terjadi. Sebanyak 48 rumah rata dengan tanah dan 3 orang meninggal dunia. Dan sementara untuk kejadian saat ini, 2 tahun setelah puting beliung di area perkotaan, puting beliung juga kembali terjadi di Desa Wete. Nah, kala itu puting beliung ini memporak-porandakan rumah kediaman warga
pada sore menjelang malam. Warga tentu saja panik dengan kondisi angin yang bertiup kencang. Kencangnya angin bahkan membuat sejumlah atap rumah milik warga itu berterbangan. Ini terjadi sekitar 3 tahun lalu. Nomor 5, bantuan untuk warga. Nah, sehari setelah peristiwa puting beliung ini, pihak pemerintah bergerak cepat. DPRD Kabupaten Sidrap waktu itu bahkan dengan sigap langsung mengunjungi lokasi dan memberikan bantuan. Tidak hanya untuk keperluan membenahi rumah kala itu seperti misalnya terpal, kayu, tapi juga kebutuhan makanan dan peralatan rumah tangga. Nah, meski kerap menjadi sasaran amukan angin puting beliung, warga di desa ini memang terlihat sangat tegar dan hingga saat ini enggan untuk direlokasi. Nomor 6, sekolah bawah rumah. Ini liputan sekitar 5 tahun lalu. Disebut sekolah bawah rumah karena waktu itu sekolah ini punya tambahan murid saat penerimaan murid baru. Soalnya ini merupakan satu-satunya sekolah yang dekat dengan area perumahan warga. Itu pun adalah sekolah swasta. Tidak punya ruangan yang cukup, terpaksa kelas berlangsung di bawah rumah panggung milik warga. Alhamdulillah sih sang pemilik rumah dengan ikhlas memberikan mereka tempat untuk belajar. Nah, setelah liputan ini tayang, sekolah itu pun mendapat bantuan bangunan dari pihak pemerintah. Ada ruangan baru yang dibangun dan akhirnya anak-anak ini sekarang sudah tidak belajar di bawah kolong rumah lagi. Nomor 7, ritual bakar batu. Liputan ini beberapa tahun lalu sih di desa Bulo Sidrap, di mana mahasiswa asal Papua menggelar acara bakar batu di malam perpisahan mereka. Mahasiswa ini sendiri memang selama beberapa bulan menetap di Kabupaten Sidrap untuk belajar tata cara beternak di salah satu peternakan milik warga di Kabupaten Siden dan Rapang. Acaranya berlangsung sangat meriah dan penuh keakraban. Nah, keesokan harinya mahasiswa ini pun terbang kembali ke kampung halamannya di Papua untuk mempraktekkan ilmu yang telah diperolehnya di Sidrap.
Nomor 8, insiden Rusdi Massa dan Markis Kido. Insiden ini terjadi waktu itu Bupati Sidrap masih Rusdi Massa. Itu saat pemerintah daerah Sidrap menggelar turnamen bulu tangkis. Nah waktu itu Markis Kido menolak bertanding. Alasannya cukup sepele karena Markis Kido tidak mendapatkan kursi saat menunggu giliran untuk bertanding, untuk tempat duduk nih. Itu menurut pihak pemerintah waktu itu. Nah alhasil Markis Kidonya menolak untuk bertanding. Insiden itu pun terjadi. Nah, turnamen final ini pun batal digelar. Markis Kido memilih pulang bersama 20 pemain nasional lainnya. Nah, itulah rangkuman liputan kita untuk edisi flashback kali ini 4-5 tahun yang lalu ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya, like, comment, and share. Nah biarkan banyak teman-teman kita yang melihat videonya di masa lalu. Siapa tahu udah pada besar semua ya mereka yang ada di video ini. Jangan lupa share ya, salam jumpa.